Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Walan Channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang FAQ atau pertanyaan-pertanyaan seputar pengajuan nikah TNI yang sering ditanyakan oleh teman-teman baik lewat DM Instagram ataupun komen di channel YouTube aku ya. Jadi setelah aku rangkum ya teman-teman, jadi tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ke aku gitu kan ya. Dan sebagian tuh pertanyaan tuh sama gitu. Jadi udah aku rangkum ya. Jadi di depan aku itu ada laptop gitu ya. Aku bakal sharing lah beberapa pertanyaan gitu. Karena nggak semua bakal aku sampein di video ini karena terlalu banyak banget. Kalau misal aku masukin semua tuh bakal panjang banget ini videonya. Nah, langsung aja ya teman-teman untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pengajuan yang dihafalkan banyak Kak. Iya betul banget. Jadi yang harus dihafalkan saat proses pengajuan nikah TN itu banyak banget ya teman-teman. Mulai dari nama, NRP, gaji, kesatuan, pangkat, jabatan calon suami kita. Kemudian kita harus ngafalin ya lagu himne dan mars persit. Kemudian kita juga harus belajar tentang dasar-dasar undang-undang dasar. Kemudian ada lambang dan arti dari Pancasila. Kemudian ya kita harus tahu juga tentang norma-norma, kemudian tentang agama ya gitu ya. Kalau muslim gitu ya juga harus bisa ngaji, doa-doa harian seperti itu. Kemudian kita juga harus bisa ngafalin pangkat-pangkat TNI itu apa aja, kemudian tentang silsilah keluarga kita gitu ya, tentang kepribadian calon suami kita itu seperti apa gitu ya. Jadi di video sebelumnya sudah aku jelasin juga ya teman-teman yang harus dihafalin tuh apa aja. Next pertanyaan kedua yaitu share dong Kak tipsnya. Nah, kalau tips dari aku ya teman-teman, yang pertama teman-teman tuh harus niat, yang kemudian tuh harus semangat, yang ketiga tuh harus sabar. Jadi ya proses pengajuan ini tuh apa ya teman-teman, enggak mudah gitu ya, beda dengan orang sipil yang mau nikah gitu ya, yang hanya ngurus di tingkat RT, RW, kelurahan, KUA gitu ya. Kalau kita kan calon pendamping abdi negara itu agak ribet gitu ya, agak susah, agak lama, karena yang sudah aku jelasin ini ya, aku rangkum tuh ada 9 tahap teman-teman ya. Mulai kita ngurus dari tingkat desa sampai kita harus ke Koramil, ke Kodim, ke Korem, kemudian harus ke resimen, divisi, baru ke kesatuan, dan itu proses tahapnya tuh harus ada tes-tes juga gitu kan ya. Jadi ya kita tuh harus bekal 3 itu, niat, semangat, dan sabar. Karena nanti tuh di tengah jalan tuh pasti kita tuh ada yang namanya kayak putus asa, kenapa nggak kelar-kelar, nggak selesai. Terus pasti juga ada yang namanya cekcok-cekcok gitu dengan calon suami kita. Jadi harus kepala dingin, harus super sabar, dan semangat tuh jangan sampai hilang teman-teman. Kalau emang teman-teman udah niat mau ngajur nikah ya harus langsung berkas-berkas tuh disiapin gitu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu tesnya apa aja Kak? Nah kalau untuk tes itu ya hanya terdiri dari litsus, tes kesehatan, dan tes mental. Nah dari setiap kita ngadep gitu ya di kesatuan gitu ya, atau di kantor entah Korem, Kodim gitu kan, pasti tuh ada yang namanya litsus atau litpres gitu ya. Nah itu isinya tuh tesnya tuh ya wawancara sama tes tertulis. Nah tes yang lainnya hanya tes kesehatan gitu. Tes mental pun juga sama, nanti tuh ada tes wawancara dan tertulis. Pertanyaan selanjutnya yaitu Kak Ulan mau tanya, tadi saya nonton di YouTube, berapa lama ya waktu calon suami pengajuan supaya keluar 12 surat itu? Nah kalau untuk calon suami aku ya dulu tuh sekitar 1-2 hari, jadi tuh cepet ya teman-teman. Misal nih abang atau calon suami kita tuh ngajuin di kesatuannya gitu ya, mereka kan nanti menghadap atasan gitu ya, staf di kantornya gitu, mau proses pengajuan. Lah nanti tuh di sana tuh udah ada kayak formnya gitu, lampirannya. Jadi mereka tuh tinggal nanti ngisi nama abang kalian dan nama calon istrinya, yaitu nama kalian gitu. Nanti mereka tuh tinggal nyetak lalu dibawa abang teman-teman, lalu dikirim ke teman-teman gitu. Jadi tuh cepat asalkan calon suaminya juga niat gitu ya. Jadi misal pagi ke kantor ngajuin, ya mungkin siang atau besoknya tuh udah bisa jadi bisa langsung dikirim ke kita gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu kakaknya kerja atau kuliah pas ngurus Kak?
apa ada surat izin untuk tempat kerjanya, Kak. Nah, kalau di tempat kerja aku ya dulu ya, jadi dulu aku tuh kerja ya, aku dulu kerja sebagai programmer di startup di Semarang gitu kan ya. Nah, alhamdulillahnya tuh karena aku kerja di startup tuh jadi enggak terlalu ribet kayak kerja di dinas yang harus resmi ada surat gitu ya. Jadi tuh asalkan jauh-jauh hari gitu kita udah ngomong, kita udah bilang misalnya mau cuti gitu tuh ya di kantor aku tuh diperbolehkan tanpa harus pakai surat-surat kayak gitu. Jadi tuh dulu ya hamin sebulan gitu ya aku tuh udah ngerangkum gitu ya, aku tuh nanti tuh tesnya tuh mau kemana aja, kira-kira tuh berapa lama, tanggal berapa aja tuh aku tulis tuh di kertas, kemudian aku tunjukin nih ke uh, bos aku gitu ya, atasan aku, kalau aku tuh mau pengajuan nikah dan tahapnya tuh ini gitu kan, banyak banget prosesnya. Nah, alhamdulillahnya tuh bos aku atau atasan aku tuh ngizinin gitu ya, jadi tanpa adanya surat udah boleh gitu aku. Jadi kalau misal mau ke Korem gitu, ke Kodim ya udah izin gitu sehari. Nah, untuk yang di kesatuan tuh dulu aku ngurusnya tuh 1 bulan, teman-teman. Kan aku jauh nih, aku di Jawa Tengah dan suami aku kan kesatuannya kan di Jawa Timur. Nah, dulu tuh aku sebulan waktu ngurus di kesatuannya. Nah, itu tuh aku modelnya tuh tetap kerja tapi tuh remote gitu ya teman-teman, jadi kayak WFH gitu. Jadi saat aku nggak lagi pengajuan gitu ya selama 1 bulan itu, ya aku kerja gitu secara remote gitu, jarak jauh gitu ya. Kan aku kerjanya by pakai device gitu ya, laptop gitu ya, karena aku seorang programmer, jadi nggak yang harus stay banget gitu. Nah, kemudian saat nanti ada pengajuan gitu ya menghadap siapa, nah baru aku izin tuh gitu. Jadi tuh ya aku dihitung izinnya tuh kalau aku lagi menghadap, tapi kalau lagi menghadap ya aku kerja normal seperti biasa, hanya saja modelnya tuh remote gitu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya yaitu, Kak, biasanya kalau kita pengajuan nikah itu butuh waktu berapa lama, Kak, buat di ACC dan dipanggil ke kantornya? Terus tes-tesnya tes apa aja, Kak? Nah, untuk tes-tesnya udah aku jelasin ya tadi teman-teman. Bisa juga lihat nih di video aku ya, ada 9 tahap juga itu biar lebih jelasnya. Nah, untuk berapa lamanya ya, dulu tuh aku kurang lebih tuh 5 bulan. Nah, itu kenapa 5 bulan lama banget? Karena aku tuh pending teman-teman. Jadi tuh aku mulai ngurus tuh bulan Februari ya, Februari. Nah, itu baru hangat-hangatnya corona masuk di Indonesia teman-teman. Kemudian memuncaklah di bulan Maret. Bulan Maret itu calon suami aku tuh ditunjuk buat pendidikan tamudi gitu ya, sebagai supir tank gitu ya, supir Astros gitu ya, di Bandung selama 1,5 bulan teman-teman. Dan itu juga udah mulai ada pembatasan gitu ya, PSBB gitu ya, jadi nggak boleh seliwar gitu. Nah, setelah selesai pendidikan selama 1,5 bulan itu masih diisolasi lagi teman-teman selama 2 bulan. Jadi itu kurang lebih tuh ke pending 2 bulan teman-teman baru bisa aku ngelanjutin pengajuan. Jadi ya setelah aku udah sampai nih ya, kenapa aku bisa sebulan di kesatuan, karena aku juga nunggu komandan tuh ada acara juga di Bandung teman-teman. Jadi tuh di luar ekspektasi gitu ya, kalau misal yang lancar-lancar aja tuh ya sebulan tuh udah kelar gitu ya. Soalnya tuh teman aku juga ada gitu, sebulan tuh udah kelar gitu ya, karena dia kan lancar gitu, nggak kayak aku banyak hambatan gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, itu kan di persyaratan ada foto pakai baju persis sama abang. Nah, itu kita dikasih bajunya sebelum dipanggil ke kantor atau gimana, Kak? Jadi soal seragam ini ya teman-teman, yang ngurus itu nanti calon suaminya gitu ya, abangnya gitu ya. Jadi tuh saat abangnya udah ngajuin nikah di kesatuan ya, mau gak mau otomatis tuh abangnya tuh nanti tuh kayak beliin kita, mesenin baju kita tuh di koperasi kesatuan gitu ya, lengkap dari mulai seragam persit sama seragam olahraganya juga, kemudian ada sepatu persit, sepatu olahraga, kemudian ada tas sepatu dan hijabnya teman-teman. Jadi sebelum nanti kita ngajuin sampai kesatuan, kita tuh udah dapat bajunya, dan itu masih, kalau yang baju persit itu ya masih berupa kain, jadi teman-teman tuh harus ngejahit dulu. Nah, biar enggak repot ya buat fotonya tuh gimana, kalau bajunya belum jadi, teman-teman tuh bisa minjem gitu ya, minjem di keluarga atau teman atau saudara teman-teman yang jadi persit, atau mungkin bisa minta tolong abangnya buat minjem di istri lettingnya atau istri seniornya gitu ya. Kalau dulu aku alhamdulillah di keluarga
abang aku tuh ada yang jadi persid gitu, jadi aku dikasih gitu bajunya, jadi bisa aku pakai dulu waktu aku pengajuan di Kodim sampai ke Korem gitu ya. Kemudian bisa buat aku foto juga. Nah waktu di kesatuan barulah aku make seragam persid yang dari kesatuan yang udah aku jahitin. Next pertanyaan selanjutnya yaitu, berarti pas pengajuan ke kantor kita pakai pakaian persid juga ya kak? Iya betul banget teman-teman. Jadi waktu di Kodim ya, mulai dari Kodim tuh kita udah pakai baju persid lengkap tanpa lencana ya teman-teman. Kalau di Koramil gitu ya kan, Koramil masih kayak tingkat desa, jadi kita tuh masih boleh pakai baju bebas. Tapi nanti kalau udah masuk ke Kodim gitu ya teman, kita udah pakai baju persid. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kak mau nanya, apakah pengajuan nikah TNI itu susah ya? Kira-kira butuh waktu berapa lama itu kak? Nah udah aku jawab ya di pertanyaan sebelumnya itu berapa lama. Kemudian apakah susah itu ya, aku jujur ya itu susah gitu ya, tapi bukan yang susah berat banget. Susahnya kenapa? Karena pengajuan kita tuh beda dengan orang sipil pada umumnya ya, yang udah aku rangkum ya teman-teman. Ada 9 tahap yang harus kita lewatin biar kita tuh bisa halal, biar kita tuh bisa sah nikah dengan abdi negara. Dan juga banyak banget tes-tes yang harus kita jalani, baik tes tertulis, tes wawancara, kita juga ada tes kesehatan gitu ya, nanti dicek macam-macam gitu. Jadi ya kenapa aku bilang sulit, karena tahapannya itu banyak gitu dan harus butuh ekstra kesabaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu, oh iya aku juga harus siapin berkas-berkas ya kak, kayak KTP, SKCK, akte dan lain-lain yang udah dilegalisir ya. Iya betul banget teman-teman. Jadi kalau emang udah ada niatan mau pengajuan nikah gitu ya, sambil nunggu abangnya kita ngurus di kesatuan, kita bisa siapin tuh legalisir akte, KK, KTP, SKCK dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi nanti tuh enggak saling tunggu menunggu gitu loh. Misalnya abang udah selesai di kesatuan tapi ternyata kita belum selesai legalisir. Nah karena legalisir itu juga butuh waktu gitu ya teman-teman, kan enggak langsung jadi gitu kan. Di kelurahan kita tuh harus kayak ada yang harus nunggu 1-2 hari dulu gitu kan. Jadi ya teman-teman tuh harus persiapin semua berkasnya jika teman-teman emang udah ada niatan buat ngajuin nikah. Next pertanyaan selanjutnya, oh iya kak, tes keperawanan gitu gimana ya? Nah ini banyak banget nih yang tanya tes keperawanan tuh beneran ada nggak sih, itu tesnya tuh gimana gitu kan. Nah aku jelasin di video ini ya teman-teman. Jadi tes keperawanan itu emang bener ada buat calon istri tentara ya. Tujuannya apa? Yaitu biar menjaga gitu ya, maksudnya menjaga tuh kan ditakutkan ya teman-teman, ditakutkan kan sebelumnya tuh si cewek tuh pernah mungkin gitu ya melakukan sebuah hubungan sama orang lain gitu. Nah ditakutkannya tuh ternyata tuh tertular gitu HIV, kan takut nanti kalau misal udah nikah nih sama abdi negara nanti bisa menular tuh HIV-nya kan ya. Nggak mungkin dong seorang abdi negara tuh nanti bakal sakit-sakitan, karena dia kan punya tanggung jawab gitu kan yang besar gitu. Nah juga buat menjamin gitu kan, menjaminnya tuh gini, misalnya tuh misalnya nih teman-teman tuh udah enggak perawan, tapi teman-teman tuh enggak jujur sama abang teman-teman kalau teman-teman udah enggak perawan gitu kan. Nanti kan takutnya kan kalau setelah nikah baru ketahuan kan nanti malah si abangnya enggak terima, atau malah nanti terjadi cekcok atau bahkan sampai perceraian gitu. Untuk menghindari hal tersebut teman-teman, jadi buat teman-teman nanti tuh jangan takut, jangan khawatir kalau buat dites keperawanan gitu, karena nanti tuh yang ngetes atau yang ngecek gitu nanti tuh ada dokternya teman-teman waktu tes kesehatan, dan pastinya dokternya tuh perempuan, jadi teman-teman gak usah takut. Nah itu tadi beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ke aku ya teman-teman. Jadi itu sebenarnya ada banyak, cuma kan aku nggak mau nanti kalau videonya terlalu panjang gitu kan. Nah mungkin di next video aku bakal sambung lagi. Nah jika teman-teman masih ada yang belum paham atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab ya di video ini, bisa komen di bawah atau DM di Instagram aku @wulanmanyun. Insya Allah aku bakal balas DM teman-teman. Nah jangan lupa ya like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.